Assalamualaikum Cedaralun dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya Muhammadin, wartawan Serambi Indonesia, senang sekali bisa berjumpa kembali menemani Cedaralun dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang peran mahasiswa ya, untuk masa depan ini. Salah satu narasumbernya yang kita hadirkan pada pagi hari ini adalah Bapak Dr. Insinyur Alfiansyah Yulianur. Beliau ini adalah Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Baik, Cedaralun, coba kita sapa dulu Pak Alfian ini. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih Pak Alfian. Ya, terima kasih. Apa kabar nih Pak Alfian nih? Sehat, alhamdulillah. Ya, mungkin sebelum kita masuk nih bincang-bincang dulu nih Pak Alfian. Baik, Pak De. Universitas Syakuala itu kan sudah mengganti akronimnya Ya, dari Uncia ke USK. ya. Kira-kira apa pertimbangannya Pak Alfian tuh? Ya, sebenarnya ini barangkali kan ada fenomena akhir-akhir ini Pak Muhammadin. Sering kita mengalami semacam kesulitan ketika menjelaskan bahwa Universitas Syakuala itu dengan akronim Uncia. Nah, seperti contoh begini, ketika kita misalnya ke Malaysia atau ke Brunei, ya, atau beberapa negara Timur Tengah, ya, itu kita sampaikan kita dari Uncia, mereka menyatakan apakah Universitas Syakuala ini Universitas Syiah gitu, bagian dari Ciah. Gitu. bagian dari Syiah. Nah itu awalnya kita menjelaskan kan. Kita jelaskan kan, ya, nggak ada masalah. Namun pernah kejadian itu ketika Dekan Fakultas Teknik Dr. Mirja Demasan ke Brunei Darussalam, ya, itu membuat kerjasama karena Unsiah ini mereka membatalkan kerjasama itu. Itu yang agak sedikit menyedihkan kita. Itu pertama. Sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus kita jelaskan secara baik. Kemudian dari sisi akronim juga kita melihat nggak lengkap gitu. Ya, ya. Universitas Uncia, kualanya tidak ada. Ya. Sehingga akhirnya Bapak Rektor menyimpulkan ada baiknya kita ganti menjadi USK sehingga lengkap secara singkatan, tidak lagi akronim. Dan itu juga sebenarnya pernah dilakukan oleh beberapa universitas yang ada di Indonesia. Contoh Unibro menjadi UB gitu kan. Mulawar Arman menjadi Unmul menjadi UML gitu Pak. Tapi itu bukan hal yang mudah juga Pak Alfian ya, karena udah 60 tahun kita menggunakan kata Uncia, tiba-tiba kita harus berubah gitu. Betul. Dan kita juga masih belum terbiasa. Belum terbiasa. Butuh Masih waktu tetap. gitu Pak. Perlu waktu lah. Baik Cedaralun, kita coba masuk ke bincang-bincang kita pada hari ini. Kita punya waktu 1 jam dari sekarang Pak Alfian nih, dengan tema peran dan upaya kampus USK dalam membentuk jiwa dan semangat berwirausaha di kalangan mahasiswa dan lulusannya. Tadi saya dapat informasi kenapa Uncia mengambil fokus juga ke depan, itu dalam rangka ya, menyiapkan generasi-generasi muda Indonesia termasuk di Aceh ini supaya tampil sebagai bisnismen yang tangguh gitu Pak. Mungkin Pak Alfian punya penjelasan lebih ya, dari apa tujuannya kita mengambil tema ini. Terima kasih Pak Muhammadin. Kiranya kita pasti sepakat bahwa lulusan perguruan tinggi tentu kita berharap mereka tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, salah satu upaya kita agar lulusan kita bisa menciptakan lapangan kerja, maka jiwa-jiwa kewirausahaan harus kita tumbuhkan. Entrepreneurship ini harus kita tumbuhkan. Nah, oleh karenanya di sini Universitas Syakuala telah membentuk 2 institusi yang merupakan tempat membina mereka. Pertama adalah UPT Kewirausahaan, itu langsung di bawah koordinasi WR3, dan kemudian satu lagi inkubator bisnis. Nah, di UPT Kewirausahaan ini itu banyak program-program mahasiswa yang memang kita bina kewirausahaannya. Bahkan ada juga mata kuliah juga ada entrepreneur, sehingga akhirnya mereka itu bisa berpikir bahwa ketika nanti mereka lulus dari kuliah, tidak hanya mencari pekerjaan di pegawai negeri misalnya, atau di swasta misalnya, tapi juga berusaha menciptakan lapangan kerja bersama-sama temannya, dan ini saya pikir sudah banyak kita buktikan.
Ya, baik Pak Alfian. Kita kan lihat Universitas Cukuala itu punya fakultas dan program studi yang beragam ya. Iya. Dulu persepsi kita untuk wirausaha itu harus belajar ekonomi, manajemen, ya kan? Mungkin juga di teknik. Tapi kali ini kita juga bisa berharap dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, mungkin dari fakultas hukum juga jadi pengusaha. Nah, apa ada rencana seperti itu Pak? Supaya ya yang menjadi pengusaha itu bukan hanya orang yang punya background ekonomi atau teknik aja atau pertanian. Betul Pak Madin. Sebenarnya program dari PT Kewirausahaan itu tuh lintas fakultas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini kan Menteri kita Pak Mas Nadiem Makarim itu kan menyarankan bahwa ada kegiatan kuliah namanya Merdeka Belajar. Di mana mereka belajar ini di setiap prodi itu program studi, misalnya di Fakultas Hukum, dia bisa juga mengambil nanti mata kuliah ekonomi, mungkin sebaliknya, sehingga lintas disiplin ilmu. Akhirnya ketika mereka lulus, ilmu mereka itu tidak hanya memahami keilmuan yang dia dalami di prodi saja, tapi juga mereka mempunyai ilmu tambahan untuk mereka bisa bertahan nanti di dunia kerja dan di lingkungan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang akan mereka butuhkan nanti. Pak Alfian, ini Uncia ini kan menjadi pilar ya, salah satu pilar di Aceh gitu ya kan, pilar yang mendorong perubahan kemajuan di Aceh gitu. Nah, apakah ada fokus kita misalnya di Aceh ini kan yang unggul pertanian, yang unggul perikanan, apakah kita berfokus ke arah situ gitu? Ada Pak. Jadi hari ini kita sudah melihat bahwa kita punya Atsiri Research Center, di mana kita ketahui bahwa ternyata produk nilam Aceh ini sudah terkenal sejak zaman Belanda dahulu. Kita dengar juga informasi bahwa industri parfum yang di Perancis itu, mereka bahan bakunya nilam dari Aceh. Nah, tidak bisa tidak dari Aceh gitu. Harus ada bagian nilamnya dari Aceh. Oleh karenanya Universitas Cukuala itu mempunyai riset unggulan yang namanya Atsiri Research Center. Dan hari ini sudah kita melakukan kerjasama dengan 2 perusahaan parfum Perancis, dan kita juga membina petani. Nah, disitulah nanti kita inginkan juga mahasiswa lulusan kita berperan di sana gitu. Ini menjadi keunggulan kita. Di samping juga kita melihat yang lain. Nah, ini kan di samping kita membangun skill dari mahasiswa yang kita persiapkan untuk terjun di dalam masyarakat, ada hambatan lain ini Pak Alfian itu kan, mahasiswa-mahasiswa untuk berbisnis atau untuk terjun dalam dunia usaha kadang-kadang modal terbatas. Nah, apakah Uncia juga memfasilitasi atau menyiapkan juga misalnya ada kerjasama dengan bank untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang akan terjun ke dunia usaha? Benar Pak Odin. Jadi itu kita sadari juga sebenarnya PNBP Universitas Cukuala juga menyiapkan semacam modal-modal dasar kecil-kecil di UPT Kewirausahaan. Nah, lebih daripada itu juga kita mengadakan kerjasama, contohnya seperti BRI. BRI itu dalam membina UMKM-nya, dia juga kita dilibatkan sehingga nanti tenan-tenan atau startup kita coba nanti berkoordinasi dengan mereka dan melakukan kerjasama dengan mereka. Juga program dari pemerintah pusat juga ada di Kemendikbud itu. Itu namanya nanti ada perusahaan pemula berbasis teknologi. Calon perusahaan pemula berbasis teknologi dan untuk membina startup. Tahapannya kalau di Universitas Cukuala ini kita membina mahasiswa melalui UPT Kewirausahaan dari segi skill dasarnya. Kalau nanti mereka sudah mempunyai keinginan, sudah mempunyai semacam bentuk untuk kita lanjutkan menjadi tenan, dari mana proses startupnya kita lanjutkan dengan perizinan, nanti BP POM-nya, kemudian perizinan halalnya, itu akan kita inkubasi melalui inkubator bisnis. Jadi ada tahapan, Pak. Kita bantu, Pak, ya. Kita bantu. Nah, jadi itu bahkan kita juga membantu mereka memperoleh hibah-hibah. Luar biasa tuh. Ada yang peroleh hibah kadang-kadang 400 setahun, 400 juta setahun. Nah, kalau yang mahasiswa itu dengan program kreatif mahasiswa juga mereka bisa memperoleh dana kadang-kadang 50 juta per tahun gitu. Nah, sebenarnya untuk memperoleh dana-dana itu kalau memang nanti kita bina dan kita mencari berbagai macam kerjasama, insya Allah Pak, sama ini Pak Din nggak ada kendala saya lihat. Itu kan mahasiswa Uncia itu kan banyak sekali Pak ya kan, sampai 20.000 sekarang Pak ya. Sekarang 25.000 Pak kira-kira untuk S1-nya ya. S1-nya udah 25.000. Nah ini itu kira-kira dalam 1 tahun yang kita bina atau yang kita latih untuk skill untuk terjun dalam dunia usaha ini berapa orang Pak?
Sekitar 300-an sebenarnya. Per anu, Pak, ya? 300-an per angkatan sebenarnya itu. Setiap tahun 300 gitu ya. Tapi ini kita coba tingkatkan terus karena begini, ada tuntutan indikator kinerja utama dari rektor untuk dia punya kontrak, katakanlah kontrak dengan menteri kita, Alumni itu harus anu ya. Alumni harus berwira swasta. Itu sekitar 80% dari alumni. Berwira swasta, kira-kira demikian itu. Memang seharusnya begitu, Pak. Ya. Kan kalau di luar negeri itu ya porsi dunia usaha menjadi besar kan. Betul. Alumni bukan sekedar menjadi pegawai Betul. lagi, tetapi juga buka usaha sekecil apapun kan. Sekecil apapun. Ternyata usaha itu bukan hanya dia bisa mendapatkan sesuatu, tapi dia bisa mengembangkan yang lain. Gitu, Iya. Dan menciptakan lapangan kerja yang penting kan. Kerja yang lain. Apa itu ada keseluruhan mahasiswanya, Pak? Maksudnya kita pilih, tidak melihat apa fakultas atau jurusannya? Tidak, seluruhnya. Jadi UPT Kurasan ini dia akan melakukan sosialisasi ke seluruh fakultas. Dan kita monitor melalui wakil dekan kemahasiswaannya itu, wakil dekan 3-nya. Nah, sehingga nanti mereka dilatih untuk membuat proposal, dilatih membuat usaha-usaha, dan akhirnya itu dibiayai oleh UPT Kewirausahaan. Nah, ini perlu juga, Pak, kan dari sekian banyak yang akan terjun, apa sudah ada yang menjadi wirausaha sekarang, Pak? Ada, Pak. Sudah ada, Pak? Nah, ada beberapa itu hasil pembinaan kita, ada beberapa. Bahkan tuh ada juga yang sudah mendapat semacam award, dan juga mereka diundang. Baru-baru ini ada yang ke Inggris diundang untuk memperkenalkan dia punya produk. Bahkan yang Makrah Piring itu bantuan binaan inkubator bisnis. Yang sabun ya. Sabun itu kan produknya memanfaatkan asam sunti, saya dengar itu. Jadi itu produk lokal, mereka coba manfaatkan. Dan bahan baku yang sangat murah. Dan tidak ramah lingkungan lah. Ramah lingkungan. Ya. Pak Alfian, ini kan mahasiswa Unciado kan tidak terbatas orang Aceh aja. Iya, betul. Itu kan saya dengar terakhir sekarang porsi dari luar itu juga banyak gitu ya kan. Iya. Ini ada prioritas untuk orang Aceh atau seluruh mahasiswa gitu, tidak lihat daerahnya gitu. Ya ini agak rasis sedikit, tapi bukan itu maksudnya, Pak. Ya. Benar, jadi kita bahkan itu mengajak seluruhnya, Pak. Betul, ya. Dan kadang-kala itu kan ada mahasiswa dari luar itu, dia kan membawa kemampuan di daerahnya. Misalnya baru-baru ini ada mahasiswa dari kata Sumatera Barat. Mereka memproduk nanti seperti makanan yang seperti kerupuk sanjay gitu. Nah, itu kan akan diajarkan ke teman-temannya yang ada di Aceh gitu kan. Nah, jadi itu saling menukar budaya dan menukar semacam keterampilan lah. Nah, sehingga kita tidak batasi orang Aceh saja. Saya pikir kita sepakat dengan mengajak kebersamaan ini, itu maka malah lebih maju ke depan. Terus ya ini terjun ke dunia usaha bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang sulit juga. Rata-rata mahasiswa begitu dia terjun bingung dia kan, bagaimana dia mulai, Betul. apa yang dia mulai. Betul. Nah, ini apa ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau entrepreneur untuk memberikan sejenis motivasi atau menjeniskan perbekalan lah gitu, Pak. Ya, jelas ada, Pak. Jadi UPT Kewirausahaan maupun inkubator bisnis itu ada semacam pelatihan-pelatihan. Misalnya mereka dilatih untuk membuat packaging, kemasan, melatih membuat pembukuan, melatih membuat pemasaran bagaimana, itu ada, Pak. Nah, bahkan kita itu di USK ini di samping UPT Kewirausahaan dan juga inkubator bisnis, kita punya namanya CDC, Career Development Center. Itu juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dalam pemagangan nanti. Tentu di sana entrepreneur juga kita bina sehingga. Nah, 3 pilar ini CDC, UPT Kewirausahaan dan inkubator bisnis ini akan mendorong atau menjadi semacam tempat bagi mahasiswa untuk kita latih berwirausaha nantinya. Supaya dia punya bekal yang memadai, kan? Bukan buka warung kopi saja gitu. Betul, Pak Alvin. Mungkin tadi Pak Alfian ada menyinggung soal startup gitu ya. Salah satu fokus gitu. Kemudian juga digital. Ini sudah ada, Pak, nih yang kita yang selama ini kita bina, apa sudah ada terrealisasi ini? Sudah, yang startup itu melalui inkubator bisnis nanti. Inkubator bisnis. Nah, jadi kita awalnya dilatih di UPT Kewirausahaan. Setelah mereka ingin terjun menjadi tenan yang membuat startup, itu akan kita pindahkan ke inkubator bisnis. Di mana pembiayaannya pun itu lebih besar tentunya, dan pelatihan-pelatihannya pun lebih banyak. Dan sehingga mereka itu nanti benar-benar kita latihlah menjadi pengusaha pemula gitu.